kan kata para ulama, satu harus ma'rifah. Lanjutannya adalah musyahadah. Setelah ma'rifat baru musyahadah, penyaksian. Di atas penyaksikan ada yang namanya mukasyafah, terbukanya tirai tanpa tutup. Puncak yang tertinggi adalah mahabbah. Kemarin ada salah satu peserta BMK, saya tanya, kamu cinta sama Allah? Cinta banget ayah. Kamu sudah ketemu Allah? Belum ayah. Orang mana kamu? Saya dari Jawa Timur ayah. Pernah dengar Witing Tresno Jalaran Soko Kulino? Pernah? Dengar ayah. Apa artinya? Kalau kita sering ketemu baru jatuh cinta. Lah kamu belum ketemu udah jatuh cinta. Saya bilang kamu ini cintanya pangeretan. Kan banyak yang mengklaim cinta, betul? Bagaimana bisa cinta? Cinta itu tidak tumbuh begitu saja. Kalau sering ketemu ya baru cinta. Lah kamu ketemu aja belum sudah mengklaim cinta. Ini masalah ini bagi umat. Karena banyak kasih contoh. Contoh nggak benar maksudnya. Tiba-tiba cinta ketemu aja belum. Bisa kalian mencintai nggak ketemu? Ya sudah, kawinnya lewat online aja. Tidurnya online juga. Bisa begitu? Mau gimana punya anak? Nanti anaknya juga online. Oke, sampai sini dulu. Nah sekarang saya jelaskan gambling. Nah ini kalau tadi kan gamblang. Nah sekarang kita jelaskan gambling. Gambling ini menurut kamus bahasa Indonesia satu perjudian. Tahu judi? Tahu judi? Bilang, kalau tahu bilang tahu, kalau enggak bilang enggak tahu. Tahu? Kasih contoh. Kalau tahu harus bisa ngasih contoh. Tahu enggak? Tahu apa tidak? Kalian. Ya kalian tahu judi apa tahu orang? Sabun ayam judi. Betul? Main kartu judi. Togel judi. Gitu. Saya nggak mau bahas itu. Karena itu hanya bagian kecil dari judi. Judi yang besar itu adalah membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian. Itulah di Quran dikatakan judi itu haram. Bukan berarti saya menghalalkan sabung ayam. Ya masa kok ayam malah diadu-adu, kasihan. Itu juga tidak baik. Saya tidak mau bicara itu karena itu hanya bagian kecil saja. Ya, dari yang disebut dengan judi. Judi dalam konsep besarnya adalah membiarkan masa depanmu dalam ketidakpastian. Itu judi. Sekarang saya tanya, sholatmu diterima atau tidak? Walau alam. Judi. Saummu diterima atau tidak oleh Allah? Walau alam. Judi. Hajimu mabrur atau mabur? Nggak tahu. Judi. Semua yang kau lakukan tidak pasti, itu yang namanya judi. Itu yang disebut dengan gambling. Jadi gambling itu menurut kamus bahasa Indonesia, yang pertama adalah perjudian, yang kedua untung-untungan. Kan bahaya kalau untung-untungan. Untung-untungan itu kan nggak pasti. Nah kenapa lotre disebut judi, untung-untungan? Masih ingat kan zamannya SD-SB? Ya kan? Semua jadi gila. Tiba-tiba banyak sekali orang yang punya pelajaran matematika sendiri. Iya. Pokoknya 4 tambah 5 kurangi 3 kali 10 dikurangi 4. Nggak tahu itu aritmatik dari mana. Kalau di sekolah kan jelas. Ada yang namanya deret geometri, deret ukur. Itu bisa ditebak. 2, 4,
6, 8, 10, titik-titik. Maka suku yang ke-100 berapa? Bisa itu. Ada buat rumus formulanya. Itu namanya deret geometri. Ini tiba-tiba ada orang jago matematik. Pokoknya 4 kali 5 kurangi 8. Nggak jelas dari mana. Ujung-ujung besok dipasangin. Pokoknya pasangin 35. Begitu besok mungkin saja mujur dan menang. Apa berikutnya? Dia udah lupa rumus yang kemarin kan? Betul nggak? Lupa, ayo rumusnya kayak inget kok. Tetapi duit yang didapat itu pasti ada nafsu baru, mau dipasangkan lagi, betul nggak? Makanya nggak ada orang yang untung, nggak ada yang untung dengan menggunakan pola untung-untungan. Maka itu juga judi karena untung-untungan, tapi itu hanya bagian kecil. Saya cuma khawatir aja, kalian itu ngomongin orang yang judi begitu, tapi kalian lebih parah lagi membiarkan masa depanmu dalam ketidakpastian. Itu judi besar. Nanti kamu mati selamat atau celaka? Wallahu alam. Makanya Rabi'ah al-Adawiyah, perempuan suci, seorang ahli ma'rifat di zamannya, itu pernah dilamar sama Hasan al-Basri, seorang kiai besar. Siapa yang tidak tahu Hasan al-Basri? Baca kitab warisan para aulia. Yang namanya Hasan al-Basri itu orang yang paling soleh di zamannya. Dan dia melamar Rabi'ah al-Adawiyah. Dan ketika melamar Rabi'ah al-Adawiyah, permintaan mas kawinnya cuma satu. Kamu akan diterima lamarnya oleh saya, tapi tolong jawab pertanyaan saya. Apa pertanyaannya? Nanti kalau saya mati, saya selamat atau celaka? Jawaban Hasan al-Basri saat itu, wallahu alam, langsung ditolak lamarannya. Apa kata Rabi'ah? Bagaimana kamu bisa melamar saya karena kamu tidak bisa memastikan saya selamat atau celaka? Kamu tidak layak sebagai suami saya. Mau ditiru begitu? Nanti kalau ada yang melamar, tanya dulu. Nanti saya kalau mati selamat apa celaka? Itu. Ada nggak yang begitu? Nggak ada. Paling yang melamar bawa apa? Mas kawinnya berapa banyak, kan begitu? Betul nggak? Bahkan tidak tahu asal usulnya, yang pengen gede mau aja. Ternyata hasil ngerampok. Besoknya masuk penjara sama-sama. Itulah perempuan suci itu pertanyaannya begitu. Ya, Anda akan jadi suami saya, akan jadi pembimbing saya. Pastikan kalau saya nanti mati saya selamat. Bagaimana Anda membuat saya selamat? Itu mas kawin yang diminta Rabi'ah al-Adawiyah. Keren sekali. Dan saya belum pernah mendengar lagi setelah itu. Jadi kalau ada tiba-tiba murid-murid saya yang kemudian sok-sok Rabi'ah, itu patut diragukan itu. Ini untung-untungan nih, untung-untungan. Yang ketiga, ini menurut kamus, membiarkan sesuatu dalam ketidakpastian. Kan sekarang ini mohon maaf ya. Kalian kan banyak cerita, oh nanti di akhirat itu begini, begitu kan? Betul kan? Sementara yang ceritakan belum pernah ke sana. Oh nanti di surga itu ya ada bidadari. Satu orang bidadarinya 72. Satu aja saya udah kerepotan. Makanya ada yang gila lagi, katanya kerjaan